Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber di mana Anda berada. Perkenalkan, saya Agus Mulyono, mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang analisis perilaku konsumen yang telah kami pelajari pada semester 2 ini. Jenis rumah tangga merujuk pada berbagai konfigurasi rumah tangga berdasarkan jumlah usia dan hubungan individu yang tinggal bersama. Nah, jenis rumah tangga dapat memiliki pengaruh signifikan pada pola konsumsi. Beberapa studi telah mengeksplorasi hubungan antara jenis rumah tangga dan pola konsumsi. Salah satu studi oleh Kellen dan kawan-kawan tahun 2016 menemukan bahwa rumah tangga satu orang lebih cenderung mengkonsumsi makanan siap saji dan makanan instan dibandingkan dengan rumah tangga dengan beberapa individu. Secara keseluruhan, pengaruh jenis rumah tangga pada pola konsumsi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah orang dalam rumah tangga, usia, dan tahap kehidupan, pendapatan, dan faktor budaya dan sosial. Misalnya, rumah tangga dengan anak kecil mungkin memprioritaskan pengeluaran untuk biaya terkait anak seperti pengasuhan dan pendidikan. Sedangkan rumah tangga dengan orang lanjut usia mungkin memprioritaskan pengeluaran kesehatan. Kehidupan rumah tangga mengacu pada berbagai tahap yang biasanya dilalui oleh sebuah keluarga seiring berjalannya waktu, seperti tahap duda atau lajang, tahap baru menikah atau bulan madu, tahap seorang sarang penuh satu atau awal menjadi orang tua, tahap sarang penuh dua atau orang tua berusia pertengahan, tahap sarang 01 atau lajang berusia pertengahan, dan tahap sarang 03 atau tahap pensiun. Setiap tahap memiliki fokus dan tantangan yang berbeda-beda. Implikasi pemasaran untuk setiap tahap siklus kehidupan rumah tangga dapat bervariasi secara luas. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen pada setiap tahap siklus kehidupan rumah tangga. Pemasar perlu memahami dan mempertimbangkan tahapan siklus kehidupan rumah tangga dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Konsep jenis rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi merupakan topik yang penting dalam studi konsumen dan pemasaran. Pemasar dapat menggunakan informasi ini dapat memahami preferensi konsumen dan merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tertentu. Namun, pemasar juga perlu mempertimbangkan dampak etis dari strategi pemasaran mereka pada berbagai jenis rumah tangga, terutama pada rumah tangga yang rentan seperti rumah tangga dengan pendapatan rendah atau keluarga dengan anak-anak. Sahabat YouTuber yang saya banggakan, bagi pemasar untuk memahami jenis rumah tangga dan pengaruhnya pada konsumsi agar mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemasar untuk memahami preferensi konsumen berdasarkan jenis rumah tangga antara lain melakukan survei, riset pasar, segmentasi pasar, dan menggunakan data demografis. Dalam mengembangkan strategi pemasaran, pemasar perlu mempertimbangkan faktor etis dalam pemasaran pada berbagai jenis rumah tangga, terutama pada rumah tangga yang rentan. Pemasar harus memastikan bahwa strategi pemasaran mereka tidak merugikan konsumen dan merusak reputasi merek. Selain itu, jenis rumah tangga juga dapat mempengaruhi pola konsumsi melalui faktor-faktor seperti ukuran rumah tangga, status rumah tangga, kebutuhan dan preferensi, dan peran gender dalam rumah tangga.
Ukuran rumah tangga dapat mempengaruhi pola konsumsi karena jumlah anggota konsumen, anggota keluarga yang berbeda dapat mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Status keluarga seperti status perkawinan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola konsumsi. Kebutuhan dan preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi pola konsumsi. Peran gender dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi pola konsumsi. Dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk jenis rumah tangga tertentu, pemasar perlu memahami faktor-faktor ini dan memperhatikan perbedaan dalam kebutuhan dan preferensi konsumen antara jenis rumah tangga yang berbeda. Sahabat YouTuber yang kami banggakan, kami cintai, proses pengambilan keputusan keluarga adalah proses yang kompleks dalam melibatkan beberapa individu dengan peran, kebutuhan, dan preferensi yang berbeda. Proses ini terdiri dari tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, dan evaluasi informasi. Dalam tahap pengenalan masalah dan pencarian informasi, peran anggota keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi dan sumber informasi yang diperoleh. Dalam memahami tahap pengenalan masalah dan pencarian informasi, pengambilan keputusan keluarga seperti nilai, frekuensi, dan pengaruh budaya. Dengan memahami tahap-tahap ini dengan baik, pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik perhatian keluarga dan memenuhi kebutuhan. Sahabat YouTuber yang saya banggakan, peran perilaku rumah tangga dalam sosialisasi anak sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena seringkali mereka menjadi agen sosialisasi utama bagi anak-anak. Melalui sosialisasi, anak-anak belajar norma-norma, nilai-nilai keyakinan, dan perilaku dan budaya masyarakat mereka. Proses sosialisasi dimulai sejak bayi dan terus berlanjut sepanjang masa kanak-kanak dan remaja. Orang tua dan anggota keluarga lainnya adalah agen sosialisasi utama di dalam household. Mereka mengajarkan kepada anak-anak apa yang diharapkan, bagaimana cara berperilaku dalam berbagai situasi, dan nilai-nilai dan keyakinan apa yang penting dalam budaya mereka. Sosialisasi yang terjadi dalam household memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak. Ini membentuk sikap, nilai, dan perilaku mereka dalam mempengaruhi keberhasilan mereka di sekolah, pekerjaan, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi household untuk menyediakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Secara keseluruhan, household memainkan peran penting dalam sosialisasi anak dan membentuk mereka sebagai anggota masyarakat yang berfungsi sebagai hasil dan proses sosialisasi yang terjadi di dalam household. Anak-anak belajar mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang penting untuk sukses di dunia yang kompleks dan beragam. Sahabat YouTuber yang saya banggakan, pemasaran kepada anak-anak sebagai konsumen telah menjadi masalah yang kontroversial karena berbagai masalah etis yang terkait dengannya. Anak-anak rentan dengan mudah dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan dan informasi tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Dan mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami tujuan persuasif pesan pemasaran. Hal ini disebabkan oleh tahap perkembangan kognitif dan sosial mereka yang masih belum sempurna. Kemudian, beberapa iklan yang ditujukan kepada anak-anak dapat menyesatkan dan menipu mereka dalam membuat mereka percaya bahwa produk akan memberi manfaat yang
Sebenarnya tidak. Hal ini terjadi karena banyak iklan yang mengeksplorasi ketidaktahuan dan ketidakmampuan anak-anak untuk memahami informasi yang diberikan dan berpotensi merugikan mereka. Lalu praktek pemasaran yang tidak etis dapat berdampak negatif pada kesehatan anak-anak, terutama jika produksi atau produk yang diproduksikan adalah makanan dan minuman yang tidak sehat. Anak-anak cenderung lebih mudah terpengaruh oleh pesan pemasaran, dan jika mereka terus-menerus terpapar iklan makanan dan minuman yang tidak sehat, mereka dapat mengembangkan kebiasaan makan yang buruk yang berdampak pada kesehatan mereka. Selanjutnya, pengumpulan informasi pribadi dari anak-anak oleh pemasar dapat menimbulkan kekhawatiran privasi yang serius. Anak-anak tidak selalu memahami implikasi dari memberikan informasi pribadi mereka, dan hal ini dapat menyebabkan masalah privasi yang dapat membahayakan mereka di kemudian hari. Demikian sahabat YouTuber yang saya hormati, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.